Yes, mantap, alhamdulillah. 7 kabar gembira hampiri Persib Bandung jelang away ke Yogyakarta untuk melawan Barito Putra. Manajemen Persib kabarkan hal baik ini yang bisa bikin bobotoh sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Tonton video sampai habis. Yes, doa publik terkabul. Bojan Hodak bocorkan kondisi terbaru soal skuad Persib jelang keberangkatan ke Yogyakarta sekitar malam ini. Ada satu rahasia yang wajib bobotoh ketahui. Simak fakta bahagianya berikut ini. Pernyataan jujur dan berani David da Silva jelang Persib melawan Barito Putra sampai bawa-bawa dirinya terlahir untuk ciptakan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Mantap, kalau begini caranya bisa juara lagi nih Persib. Manajemen kode Persib bakalan jor-joran di bursa transfer putaran kedua, tapi Bojan ingatkan satu hal ini. Wow, siapa yang akan datang? Begini ulasan lengkapnya. Barito Putra auto menyerah duluan. Kalau begini caranya, Nick Kuipers sampaikan pesuar super keras begini jelang laga besok lusa. Persebaya yang pemuncak klasemen auto ketar-ketir melihatnya. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap, alhamdulillah. 7 kabar gembira hampiri Persib Bandung jelang away ke Yogyakarta untuk melawan Barito Putra. Manajemen Persib kabarkan hal baik ini yang bisa bikin bobotoh sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Tonton video sampai habis. Rumor mengenai kembalinya Freds Butuan ke skuad Persib Bandung semakin menguat dan tampaknya akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, Persib Bandung dikabarkan tengah aktif melakukan komunikasi dengan Freds Butuan yang kini bermain di Malut United. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar mengungkapkan bahwa Freds memang sudah masuk dalam rencana timnya. Namun Umuh mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai proses yang telah diambil Persib untuk mengembalikan Freds. Menurut Umuh, peluang kembalinya Freds sangat besar karena ia menilai winger Malut United itu merupakan salah satu pemain sayap terbaik di Liga 1 yang cukup diminati banyak klub. Insya Allah Freds mudah-mudahan bisa kembali lagi di putaran kedua, ungkap Umuh. Meskipun begitu, saat ditanya mengenai persentase kembalinya Freds, Umuh mengaku belum bisa memperkirakan dengan pasti. Namun ia cukup optimistis dan memperkirakan peluang itu mencapai 70%. Ya, gak bisa diperkirakan lah. Mudah-mudahan 70%, insya Allah, tambah pria berkumis tebal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah Freds Butuan akan membawa angin segar untuk Persib Bandung? Tulis komentar kalian di bawah. Yes, doa publik terkabul. Bojan Hodak bocorkan kondisi terbaru soal skuad Persib jelang keberangkatan ke Yogyakarta sekitar malam ini. Ada satu rahasia yang wajib bobotoh ketahui. Simak fakta bahagianya berikut ini. Terima kasih atas koreksinya. Berikut adalah perbaikan dengan nama yang tepat. Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa anak asuhnya masih merasa kelelahan setelah pertandingan melawan Malut United pada Jumat 13 Desember lalu. Oleh karena itu, pada sesi latihan pagi ini, Hodak memutuskan untuk memberikan menu latihan pemulihan bagi para pemain. Ini adalah hari kedua setelah pertandingan, pemain masih kelelahan. Jadi, kami hanya melakukan latihan pemulihan. Pemain yang tidak jadi starter mendapat latihan tambahan, jelas Hodak setelah sesi latihan. Beberapa pemain seperti Dimas Derajat, Mateo Kocijan, dan Febri Haryadi tampak berlatih terpisah di tepi lapangan. Meskipun ada beberapa pemain yang mengalami cedera, Hodak optimis timnya siap menghadapi Barito Putra.
Meskipun Matteo saya rasa belum siap untuk bermain, sementara Dimas peluangnya 50-50. Dia tidak lagi mengalami pembengkakan di ankle-nya, rasa sakitnya sudah hampir tidak terasa. Dia hanya perlu memperkuat kondisinya dan mulai berlatih kembali, ungkapnya. Hodak menegaskan bahwa secara keseluruhan kondisi timnya baik dan semua pemain dipastikan akan siap untuk pertandingan berikutnya. Pernyataan jujur dan berani David da Silva jelang Persib melawan Barito Putra sampai bawa-bawa dirinya terlahir untuk ciptakan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Gol ke-100 David da Silva terjadi pada menit ke-65 yang menggandakan keunggulan Persib menjadi 2-0 atas Malut United. Gol pertama Persib dicetak oleh Ciro Alves. Bagi DDS, gol tersebut menjadi yang ke-65 bersama Persib yang mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Persib sejak era Liga Indonesia. Sementara 35 gol lainnya dicetak saat ia memperkuat Persebaya antara tahun 2018 hingga 2020. Terima kasih, saya sebenarnya tidak tahu ini. Tugas saya bukan untuk menghitungnya, hanya mencetak gol saja. Saya rasa saya bisa membuat Bobotoh senang dan saya mendapat banyak dukungan dari mereka, ujar pemain bernomor punggung 19 tersebut. DDS mengakui bahwa untuk mencetak 100 gol banyak dinamika yang harus dilaluinya. Setelah menjadi pencetak gol terbanyak musim lalu bersama Persib, ia harus bergelut dengan cedera di awal musim ini. Karena sering absen, ia baru menyumbangkan 4 gol untuk Persib pada musim ini. Kemarin adalah waktu yang sulit bagi saya sejak karier saya dimulai. Saya absen lama tanpa bermain, ujarnya. Sekarang saya senang bisa kembali. Mencetak gol adalah bagian dari hidup saya. Apa yang saya lakukan di setiap laga adalah untuk mencetak gol, tidak peduli seperti apa saya bermain, tambahnya. Mantap kalau begini caranya bisa juara lagi nih Persib. Manajemen kode Persib bakalan jor-joran di bursa transfer putaran kedua, tapi Bojan ingatkan satu hal ini. Wow, siapa yang akan datang? Begini ulasan lengkapnya. Jelang dibukanya jendela transfer paruh musim Liga 1, Persib Bandung mulai bergerak dengan kabar yang menyebutkan bahwa tim tersebut telah memiliki daftar nama pemain bidikan. Ada pula rumor yang mengatakan Persib tengah mengincar pemain dari tim yang mengalami krisis finansial. Pelatih Persib, Bojan Hodak, langsung buka suara mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa masalah keuangan memang menjadi kendala bagi banyak tim, tidak hanya di Indonesia. Namun ia menekankan bahwa bermain di Persib bukanlah hal yang mudah. Klub di seluruh belahan dunia manapun selalu menghadapi situasi seperti itu. Tapi bermain di Persib tidak mudah, tidak semua pemain bisa bermain di sini, ujar Bojan Hodak kepada awak media. Bojan menambahkan bahwa perekrutan pemain harus dilakukan secara terukur dan tidak sembarangan. Ia menegaskan bahwa meskipun ada banyak pemain yang mungkin tampil bagus di klub lain, Persib harus mendatangkan pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Ia khawatir bahwa jika perekrutan dilakukan tanpa perhitungan yang matang, hal tersebut bisa mengganggu kekompakan dan performa tim. Beberapa pemain mungkin bagus di klub lain, tapi kami butuh pemain yang benar-benar bisa membantu kami. Kami tidak bisa sembarang merekrut pemain, tutup ex-pelatih Johor Darul Takzim tersebut. Barito Putra Auto menyerah duluan. Kalau begini caranya, Nick Kuipers sampaikan pesyuar super keras begini jelang laga besok lusa. Persebaya yang pemuncak klasemen auto ketar-ketir melihatnya. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Kemenangan Persib atas Malut United memperpendek jarak mereka dengan Persebaya yang saat ini berada di puncak klasemen. Dengan mengantongi 1 pertandingan tunda, Persib kini berada di peringkat kedua dengan 29 poin, hanya terpaut 4 poin dari Persebaya.
Selain itu, kemenangan tersebut juga membuat Persib semakin menjauh dari kejaran tim-tim di bawahnya, seperti Borneo FC 26 poin, Persija Jakarta 26 poin, dan Persita Tangerang 24 poin. Mark Klok, pemain Persib, menyatakan ini kemenangan yang baik, kemenangan yang sangat penting. Karena sekarang kami membuat jarak dengan peringkat ketiga dan semakin mendekati Persebaya. Jadi, ini yang paling penting. Meski meraih kemenangan, Persib masih berfokus pada perbaikan. Kuipers, bek asal Belanda, menyadari bahwa meski tim berhasil meraih 3 poin, penampilan mereka belum sempurna. Tentunya kami bisa lebih baik lagi di pertandingan, tapi pada akhirnya yang terpenting adalah kami mencatatkan clean sheet dan memenangkan pertandingan, ucapnya. Kini Persib menata pertandingan berikutnya dengan persiapan lebih matang. Mereka akan melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Rabu 18 Desember 2024 dalam laga pekan ke-15 Liga 1 2024/2025. Apa pendapat kalian tentang kemenangan Persib kali ini? Apakah mereka semakin dekat dengan gelar juara musim ini? Berikan komentar kalian. Alhamdulillah fans Garuda auto full senyum. Info naturalisasi oleh Romeni semakin lama semakin terungkap. Fotografer bocorkan rencana oleh Romeni mendarat di Indonesia pada November 2024. Tonton videonya sampai selesai admin, pastikan kalian akan gembira mendengar kabar rahasia yang bocor ini. Kaget faktanya di luar dugaan. Erick Thohir ungkap alasan Kevin Dix bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang walaupun tempo pendaftaran pemain udah usai. Pak Erick Thohir sampaikan hal hebat ini. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto. Simak fakta bahagianya dijamin. Kalian akan sangat puas mendengar kolaborasi Presiden Prabowo dan Erick Thohir. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini dia Marten pas memang top jelang hadapi Jepang. Siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi, ini pesan hebat seperti pahlawan dengan jiwa patriot dari Marten Pas. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng, simak baik-baik. Benar-benar tidak masuk akal. Dituntut gantikan peran striker utama timnas Jepang cedera Ayase Ueda lawan timnas Indonesia, ini kata rekan setim Calvin Verdonk. Ketar-ketir hadapi 4 back top timnas Indonesia. Fans Garuda seketika bisa kagum terkejut ketika mendengarnya. King Indo, diakui bukan mengakui. Legenda Jepang Keisuke Honda beri pernyataan berkelas untuk timnas Indonesia jelang hadapi timnas Jepang. Indonesia sangat berbahaya. Simak beritanya baik-baik. Kalian akan terkejut mendengarnya. Mantap! Ini baru top Marco Top berkelas membanggakan. Tak dipanggil Shin Tae-yong. Gestur berkelas Mark Klok banjir pujian supporter timnas Indonesia. Supporter timnas seketika berit dukungan moral. Luar biasa hebat memang netizen timnas kita ini. Nah ini dia. Yes, lagi dan lagi amunisi bertambah. Welcome back Ronaldo. Coach Shin Tae-yong memanggil Ronaldo Kuateh memperkuat tim nasional Indonesia untuk persiapan ASEAN Championship. Simak kabar beritanya. Benar-benar tidak masuk akal. Dituntut gantikan peran striker utama timnas Jepang cedera Ayase Ueda lawan timnas Indonesia, ini kata rekan setim Calvin Verdonk. Ketar-ketir hadapi 4 back top timnas Indonesia. Fans Garuda seketika bisa kagum terkejut ketika mendengarnya. Timnas Jepang bakal melakoni laga kontra timnas Indonesia. Wataru Endo dan kawan-kawan datang ke tanah air dengan kepercayaan diri tinggi menyusul rekor tak terkalahkan. Jepang mencetak 14 gol tanpa kebobolan dalam 3 laga awal melawan China, Bahrain, dan Arab Saudi. Rekor kemenangan beruntun Jepang terhenti pada laga keempat saat ditahan imbang Australia 1-1. Tim Samurai Biru memimpin klasemen sementara grup C dengan torehan 10 poin dari 4 laga sejauh ini.
Skuad besutan Hajime Moriyasu itu bertekad melanjutkan rekor tak terkalahkan kala bersua Indonesia. Namun Jepang dipastikan tidak akan diperkuat oleh salah satu penyerang andalannya, yaitu Ayase Ueda. Ueda dipastikan tidak bisa membela Jepang di sisa tahun ini karena mengalami cedera hamstring. Ia mengalami cedera dalam kekalahan 0-2 Feyenoord dari Ajax di Liga Belanda pada Rabu. Ayase Ueda tidak akan bermain lagi tahun ini, kata Feyenoord dalam sebuah pernyataan. Pemain penyerang itu tengah berjuang melawan cedera paha yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin. Absennya Ueda jelas menjadi kerugian besar bagi Jepang dalam upaya mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Terlebih Ueda telah mencetak 14 gol dalam 18 pertandingan untuk negaranya selama 2 tahun terakhir. Posisi Ueda sebagai ujung tombak samurai biru kemungkinan akan digantikan oleh bomber NSC Nijmegen, Koki Ogawa. Ogawa sedang dalam kondisi prima setelah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan terakhir bersama klubnya. Rekan setim Calvin Verdonk itu pun berharap ia bisa menularkan performa apik di klub ke tim nasional. Saya tidak berpikir perasaan itu buruk, dan lebih dari segalanya, dengan mencetak poin, saya yakin dengan kekuatan saya. Saya harap saya bisa menunjukkannya di tim nasional Jepang, ujarnya. Sebagai sosok pengganti Ueda, Ogawa tentu dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari para penggemar. Ia dituntut untuk setidaknya menyamai penampilan impresif yang sudah ditunjukkan oleh Ueda. Menghindari tuntutan tersebut, Ogawa mengaku akan berusaha memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Pada saat seperti ini, saya ingin memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Saya pikir waktu terbaik untuk memanfaatkan peluang sebaik-baiknya adalah ketika seseorang cedera dan peluang tiba-tiba datang kepada saya. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dari kesempatan ini. Saya bertanya-tanya apakah ini akan mengubah hidup saya, kata Ogawa, dikutip dari Soccer Digest Web.